Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai reformasi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Ada Ferry Andrian, Queen Savana Zahira, Cecilia Christina, Sharon Carolina, Vinto Arazaki, dan Zulhan Swarel. Jadi yang akan dibahas oleh kelompok kami, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada respon pemerintah, ketiga dampak, dan yang keempat ada saksi. Latar belakang dari reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Pada tahun 1998, di negara Indonesia pernah terjadi gerakan reformasi ini. Gerakan ini bertujuan untuk perubahan dan reformasi khususnya meningkatkan siklus hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Masalah utama yang dapat menyebabkan atau mendorong adanya reformasi di Indonesia ini ialah kesulitan yang dihadapi kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Harga bahan pokok seperti beras, tepung, minyak goreng, minyak tanah, dan lain-lain itu naik tajam. Dalam merespon tuntutan reformasi, Soeharto merencanakan melakukan perombakan Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi. Dalam rancangannya, ada 13 menteri yang menyatakan ketersediaannya tergabung dalam Kabinet Reformasi. Namun, ada juga 14 menteri yang menolak tergabung dalam Kabinet Reformasi. Keinginan Soeharto untuk menyalakan reformasi secara tertib, damai, dan konstitusional tidak terrealisasi. Karena tidak adanya tanggapan dari sebagian menteri, tugas pemerintah negara dan pembangunan menjadi sulit untuk dijalankan. Pada akhirnya, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dengan menyatakan, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan hari ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kali ini kita masuk ke bagian terjadinya reformasi di Indonesia. Terjadinya reformasi di Indonesia dilatar belakangi oleh krisis moneter yang mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto, yang menyebabkan terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organisasi mahasiswa kala itu. Reformasi di Indonesia bermula pada bulan Mei tahun 1998. Kala itu ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Lalu pada tanggal 13 sampai 14 Mei di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. Lalu pada tanggal 19 Mei mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR DPR. Lalu pada tanggal 20 Mei Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Lalu pada tanggal 21 Mei 1998 kala itu gerakan mahasiswa hampir meluas di seluruh Indonesia. Karena melihat itu tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, akhirnya Soekarno memilih mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Demonstrasi mahasiswa bertambah gencar, menuntut berbagai hal termasuk dalam agenda reformasi. Dampak negatif dan positif dari reformasi yang pertama itu politik menjadi semrawut, lalu kebebasan berpendapat yang tidak beretika, yang ketiga demonstrasi yang tujuannya bukan menyampaikan aspirasi melainkan menyebabkan kerusuhan. Selanjutnya ada dampak positif dari reformasi, yaitu yang pertama kebebasan menyampaikan pendapat ini terjaga terutama dalam mengkritik pemerintah. Yang kedua, pemerintah di Indonesia menjadi dianggap baik karena menjunjung nilai demokrasi. Yang ketiga, Indonesia menjadi lebih terbuka di dunia internasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian saksi. Dari sekian banyak saksi yang ada di dalam peristiwa reformasi, salah satunya ada yang namanya Pak Iwan. Nah, Pak Iwan ini merupakan salah satu korban pada kejadian Mei 1998. Tepatnya, kejadian itu terjadi di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dan Pak Iwan ini menjadi korban dan saksi kebrutalan dari sejumlah orang yang tidak dikenal, yang pada saat itu sampai ada orang yang dipukuli dan dibakar hidup-hidup dengan bensin. Beruntungnya Pak Iwan berhasil selamat. Pak Iwan mengalami banyak penderitaan yang tidak hanya sekedar penderitaan fisik, dia pun juga akhirnya terpaksa
harus berpisah dengan istrinya dan tidak lagi memiliki pekerjaan. Sampai di kondisi di mana Pak Iwan ini merasa terpuruk dan juga Pak Iwan mencoba untuk melakukan bunuh diri sebanyak 3 kali. Pak Iwan juga menceritakan kronologi peristiwa pilu tersebut, yang dimana saat itu dia ditugaskan oleh kakaknya, yang kakaknya ini memiliki toko di Glodok untuk mengantarkan barang dan menagih bayaran ke kawasan Senen. Nah, di dalam perjalanan, tiba-tiba saja dia melihat sekelompok orang yang memasuki kawasan pertokoan yang ada di daerah Senen di sekitar Jalan Letjen Suprapto. Nah, pada saat itu, dia yang sedang membawa motor tiba-tiba diberhentikan oleh sekitar 20 orang dan Pak Iwan dan juga beberapa orang yang ada di daerah situ pun dihadang. Lalu, orang itu mendatangi Pak Iwan untuk diberhentikan, untuk membuka helm dan juga langsung dikeroyok. Pak Iwan juga menceritakan bahwa banyak kawannya juga yang menjadi korban dari peristiwa saat itu. Bahkan ada juga anak perempuan dari kawannya yang diperkosa kemudian dibunuh. Bahkan sampai saat ini pun salah satu jenazah dari kawannya tidak pernah diketemukan. Kesimpulan dari kelompok kami, reformasi adalah sebuah perubahan. Tentunya dengan adanya reformasi, diharapkan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang, mulai dari bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan yang paling utama adalah kesejahteraan rakyatnya sendiri. Namun untuk menggapai perubahan tersebut harus melalui proses yang tidak mudah, peristiwa mencekam, bahkan korban seperti Iwan dan kawan-kawannya. Dan juga reformasi memiliki sisi positif dan negatif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Namun, terlepas dari sisi positif dan negatif tersebut, dampak utama dari... Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.